Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Kembali lagi di channel saya, channel Dadung Gapuk Farm, yang membahas seputar peternakan dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini pagi ini kita enaknya bahas apa ya, boleh ya? Oke, pagi ini pakan aja. Nih pakannya daun singkong. Ini daun singkong karet. Ya, kalau bahas daun singkong aja kayaknya nggak seru ya. Bahas ya ngene iki ya, gayeng-gayengan aja boleh ya. Ya moga bermanfaat lah, sekedar memberikan informasi kepada sampean-sampean yang ingin belajar peternak dan memberikan inspirasi untuk yang ingin mau belajar beternak. Ini di channel saya nggih, pada hari ini kita mau bahas pakan dan cara perawatan di peternakan saya. Nah, kita lengkapi sekalian ini, sekalian cara hari-hari biasa nggih. Ini kalau biasanya saya kalau pagi setiap pagi itu bersih-bersih dulu bro. Ini kegiatannya bersih-bersih. Kalau udah bersih-bersih, udah selesai, berikan comboran. Baru pemberian pakan. Dan kebetulan hari ini pakannya daun singkong. Yang katanya daun singkong tuh beracun. Daun singkong kursi, daun singkong karet apalagi ya. Nih, daun singkong karet ini. Singkong karet, daunnya lebih lebar dari singkong biasa. Tuh, itu ada daun murbe juga, daun yang satu lagi itu daun apa itu nggak tahu. Kayak gini. Kalau di tempat saya pakan kayak gini udah biasa nggih. Alhamdulillah udah ya lolos seleksi alam. Biasanya karena kalau diberikan daun karet itu ada yang keracunan bro. Mengingat kandungan cyanida. Jadi itu di daun di getah daun di getah karet itu, pohon karet, singkong karet kayak gini. Itu mengandung cyanida yang dibilang ya cukup berbahaya gitu untuk hewan ternak. Tapi kembali lagi, ini tinggal kita pribadi masing-masing. Kalau udah biasa kayak gini ya insya Allah aman-aman aja. Ini tuh yang kecil aja ini udah belajar makan. Ya udah dari tadi udah ngemain kayak gini, udah belajar makan daun singkong. Pemberian pakannya dulu biasanya dulu tuh saya alumkan atau saya keringkan, jadi mengurangi getahnya ya, dengan cara ya saya alumkan, saya biarkan dulu. Ngambilnya pagi, siang atau sore ya pemberiannya besok, atau ya bisa sampai 3 hari atau seminggu ke depan baru saya berikan. Tapi kalau sekarang ini udah lolos, jadi baru aja ngambil atau panen daun singkong ya langsung saya berikan tuh udah alhamdulillah nggak apa-apa. Kayak gitu tuh, udah rakus. Tapi tentunya nggak cuma daun singkong aja, kalau bisa dioplos, dicampuri. Ini tadi ya kayak ini singkong, ya ini, terus ini ada murbe, ini batang murbe, pohon murbe. Ini batang singkongnya nih, ini singkong. Ini kalau di sini bilangnya wedusan, rumput wedusan kayak ini. Ini daunnya kayak mana ya? Mana nih? Nggak ada, udah habis daunnya. Murbe, ini murbe, singkong sama wedusan. Kalau di sini bilangnya kayak gitu. Ini. Oh. Ini kalau yang mau tanya nih, umurnya berapa? Cempe-cempe kayak gini belajar makannya umur berapa? Sebenarnya umur seminggu tuh udah pada belajar makan belum? Udah belajar makan dia. Tapi baru ngemut-ngemut gitu aja. Belum bisa nelen. Paling ngunyah-ngunyah, mau tahu rasanya kayak gitu aja. Tapi kalau udah, ini kan umurnya udah sebulan ya. Jadi pasti udah bisa makan. Udah bisa makan sendiri.
Tapi pokoknya itu pasti susu. Nih, induknya tuh. Alhamdulillah aman bolo. Kayaknya lolos ini nanti. Bisa jadi indukan. Yang ini udah hampir brol ini. Susunya udah kayak gitu ya. Tuh, susunya udah besar. Kambing susu apa? Kantongannya. Tuh udah gede tuh. Ini kayaknya bentar lagi. Nanti kita kasih tahu gimana ngeceknya yang mau melahirkan kayak gini, kapan melahirkannya atau mendekati atau enggaknya. Kita kasih tahu. Kalau ini insya Allah bentar lagi. Paling kalau nggak salah, kalau nggak ya cepat atau lambatnya ini kurang lebih 2 minggu lagi. Insya Allah 2 minggu lagi udah melahirkan ini. Kalau saya ngeceknya dari belakang, dari pangkal ekor biasanya, dari pangkal ekor sama perut kambing susu udah tuh tiga hal itu. Tapi kalau ngecek hamil apa enggaknya itu dari bulu. Kalau kayak gini ya biasa. Daun singkong bolo. Untuk pengenalannya dulu ya kayak gini. Pengenalan pada daun singkong nggih. Daun singkong tuh bagusnya baiknya kalau bisa ya dialumkan, paling bagus, mengurangi kandungan sianidanya. Kalau udah berkurang tuh enak, nggak terlalu beresiko. Rata-rata yang kambing yang mendem, mabuk atau mengalami sampai kematian itu paling sering ya yang masih basah, yang masih baru seger-segernya itu langsung dikasihkan, itu paling sering karena belum terbiasa tapi udah dipaksakan. Enak pakane kuwi ngono, terus dipakane wis alah. Tapi ya nggak tahu juga sih ya Mas ya, nggak boleh ya, Allahu alam. Tapi kalau dicek di riset tuh katanya ya itu tadi sianidanya terlalu tinggi. Kalau udah terbiasa kayak gini ya mungkin imun di kambing itu udah naik, udah bagus, jadi dia udah kebal. Tapi kalau kandungan vitamin, protein, serat dan lain sebagainya mungkin yang paling bagus itu kalau menurut saya ya malah daun singkong daripada daun-daun yang lain, ramban yang lain ya. Kalau menurut saya. Ini campur-campur lah ini pakannya. Hehehe. Dia nih bulu. Ya begini keadaannya. Ya bahas-bahas santai aja bulu ya. Kalau yang mau bertanya-tanya, mau dibuatkan video apa, monggo. Nih hari ini belum bisa kemana-mana, masih pagi bulu. Cuacanya juga insya Allah bagus ini. Jadi keluarnya agak nanti-nanti aja nyari pakan. Kebetulan stok pakan aman. Ini kalau ada yang tanya nih kenapa kalau ada kambing kacang, nah ini mungkin ada yang penasaran. Jadi nggak semuanya kambing saya tuh kambing yang ya lumayan gede gitu ya. Tapi ada yang kambing ini cuma ya ini walau cuma 1 ekor kambing kacang ini. Oh kacang atom, ringannya masih si tanker nih tuh. Ini dia merah merona bro. Saya tuh suka ya bro kambing ini tuh. Biar kecil tapi enak perawatannya, lebih mudah.
daripada yang kambing-kambing ini ya. Ini sebenarnya juga sama aja sih perawatannya. Cuma yang ini kayak gini lebih mudah dan lebih ngerejekeni biasanya. Soalnya masa kehamilan dan nyape itu lebih cepat dan produktif masa produktifnya lebih cepat ini. Bahasanya kalau diibet ayo boleh dibenerke lebih cepat kambing kacang, karena kambing kacang nggak nyampe 5 bulan itu udah melahirkan, sedangkan masa nyapenya nggak sampai 3 bulan juga, nggak sampai 2 bulan dia malah udah ada yang kawin lagi. Jadi lebih singkat ini kalau dihitungan cepat beranaknya itu lebih cepat ini, nggak ada lawan ini kambing kacang. Kalau setahun 2 kali ya ini cuma kambing kacang. Tapi kalau kambing-kambing yang kayak gini ini bisa bilang Brigon, ini PEPN-an ya, Brigon ini rata-rata Brigonan aja, sebutnya Brigon, betina indukan. Rata-rata itu pasti di waktu 5 bulan baru melahirkan, dan masa kehamilannya masa nyapeh juga cenderung lebih lama kayak gini. Tapi kalau ini nobat nih bro, kalau untuk beternak cepet ya ini kacang atom kayak gini. Ini kenapa kok masih saya pelihara ini, suka sih saya bro, seneng, lucu. Ini kalau saya keluarkan barengan sama cemil-cemil ini, gedean cemilnya. Ini cemil seumur sebulan, yang ini kurang lebih udah 6 bulan kayaknya, 6 bulan hampir setahun. Ini umurnya bentar lagi juga udah masa-masa birahi. Nah, ini tapi gedenya segini aja ya, ada bagusnya sih, ada jeleknya juga. Kalau bagusnya ya emang produktifnya masa produknya itu lebih cepat, tapi harga jualnya boleh yang mungkin kurang. Emang terkenal kambing kacang tuh paling di bawah harga daripada kambing-kambing yang lain, karena soal ukurannya juga, ukuran dan pemeliharaannya itu. Kalau ukuran pasti lebih kecil, pemeliharaan cenderung juga lebih mudah. Jadi untuk harga jualnya ya mungkin kurang bagusnya karena di situ, karena lebih simpel perawatannya. Nah, kalau kambing-kambing kayak gini kan agak ribet. Ya sebenarnya gak ribet amat. Kalau dibanding ini ya jauh, banding kambing kacang kayak gini. Untuk yang modal misalnya modalnya kecil atau modalnya seadanya gitu ya saya sarankan ya lebih memilih kambing kayak gini aja dulu, kambing kacang. Nggak usah memaksakan untuk beli kambing-kambing yang bagus. Nggak harus bagus loh. Untuk yang mau belajar tuh nggak usah ngejar bagus dulu, yang penting bisa. Nanti sambil berjalannya waktu nanti bisa ganti, di upgrade yang lebih baik, lebih bagus lagi, sedikit-sedikit bro. Kayak gini nih modalnya cukup sedikit. Biasanya kalau udah indukan kambing kacang itu nggak nyampe 1 juta udah dapat. Ya kalau induk sama anak ya paling 1,5, nggak nyampe 2 juta itu udah dapat. Tapi kalau jantannya ya paling nggak 1 juta lebih, 1,5 juta sampai 2 juta, bahkan ada yang sampai 2 juta berapa gitu pasti ada. Yang kambing kacang yang udah persilangan, nggak murni kacang ya. Kalau yang real kacang biasanya nggak nyampe 2 juta jantannya. Betinanya pun yang udah bawa anak paling ya di bawah 2 juta. Kalau di sini ya, di daerah saya itu biasanya segitu. Jadi kalau yang mau belajar beternak
Ini dulu aja. Ini saran saya, lebih baik milih ini. Enak, perawatannya gampang, simpel, pakan juga gampang, apa aja disikat ini. Kalau kandang, asal kandangnya ini bisa dikoloni, lebih enak ngoloninya karena resikonya lebih kecil ya. Kalau yang gede-gede kayak gini dikoloni langsung tuh agak berat, jadi kita harus agak lebih intens lagi memantaunya, mengawasinya kalau dikoloni. Tapi kalau kayak gini asal dibuatkan panggung atau di bawah gitu, nggak usah dibuatkan panggung juga nggak apa-apa, aman-aman aja kalau kambing-kambing, karena air kencingnya dan kuehnya itu lebih sedikit, jadi kita bersih-bersihnya juga lebih cepat, lebih simpel. Kalau yang kayak gini-gini itu ya, tuh udah ngosos aja, tuh udah kencing tuh, pasti lebih basah bawahnya dan sayang kalau ditaruh di bawah. Nah, nih kambing kacang yang berminat kambing-kambing kacang tuh biasanya di pasar tuh banyak. Kalau di daerah saya paling sering tuh ada kambing kacang tuh di daerah tempat saya tuh, daerah Mondokan kalau nggak salah. Mondokan, Sukodono, karena bakul-bakul seringnya yang bawa-bawa kambing kayak gini tuh dari daerah situ. Daerah Kedungombo itu juga sering bawa-bawa kambing kayak gini. Daerah Purwodadi itu juga saya pernah mampir, itu banyak yang bawa kambing kacang. Nah, kalau di sini ya ada, cuma juga banyak. Malah saya seringnya ya lihatnya udah Jawa Randu, udah jarang yang bawa kayak gini, cuma 1-2 orang yang bawa. Tapi padahal dagingnya itu lebih tebel kambing-kambing kayak gini. Untuk acara akikah dan lain-lain itu ya paling bagus, dagingnya lebih tebel, lebih banyak, lebih keset. Nih saya udah pada tiduran. Nah, ini liputan keseharian saya. Nah, ini bahas-bahas santai ya boleh ya. Mungkin nanti ada pertanyaan atau yang mau dibuatkan video sekitar apa ya, monggo silakan. Saya akan buatkan untuk review-review kandang atau lain sebagainya. Yang mau ditanyakan ini monggo. Kita bisa sharing-sharing terus. Oke, saya tutup ya percakapan atau review pembagian informasi hari ini di peternakan dan juga farm. Semoga memberikan informasi dan menginspirasi sampean-sampean semua yang ingin belajar berternak. Dan yang bagi peternak senior, mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan saya nggih. Dan di sini saya murni ingin berbagi informasi, jadi silahkan dibenarkan, diralat kalau ada kesalahan. Jadi kita langsung memberikan informasi yang real aja. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share juga agar saya semakin semangat lagi dalam beternak. Monggo saya akhiri ya. Yang ingin satu lagi yang ingin main-main atau sekedar ngopi-ngopi bareng monggo. Yang dekat-dekat sini saya persilakan. Saya malah seneng kalau apabila ada yang rekan-rekan atau dulu bolo-bolo ngarit yang ingin mampir. Nah, kita nanti bisa berbagi info pakan bolo. Nah,
berbagi info pakannya di mana yang banyak. Oke. Ya mungkin gitu aja saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.